Madridista, mau outfitmu kelihatan beda saat nobar? Atau pengen ngeledek fans sebelah karena 0 trofi? Buat mengenang momen bersejarah, Starting 11 luarin merchandise kaos spesial edisi Real Madrid Super Cup 2024 winner. Info aja nih Madridista, setelah pre-order kami tutup, kaos ini tidak akan dicetak ulang. Buruan, pre-order sekarang. Klik website di deskripsi ya. Barcelona sebentar lagi akan melepas Ilkay Gundogan ke klub lamanya, Manchester City. Keputusan transfer Barca ini agaknya menjadi transfer yang tidak masuk akal mengingat Gundogan baru saja datang ke Camp Nou musim lalu. Sang pemain datang dari Manchester City dengan status bebas transfer. Kepergian Gundogan dari Barcelona tampaknya mengindikasikan sebuah kejanggalan dalam tubuh tim asal Katalan. Azulgrana sepertinya masih punya banyak masalah memasuki musim 2024-2025. Lantas, apakah masalah yang dihadapi Barca sehingga harus melakukan transfer gaji seperti mengembalikan Gundogan ke City? Sebelum menyimak videonya, tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Sudah semenjak COVID-19 merebak, Barcelona menghadapi situasi yang amat pelik. Hengkangnya sejumlah bintang termasuk Lionel Messi mengindikasikan bahwa klub asal Katalan sedang tidak baik-baik saja. Pergantian presiden dari Josep Maria Bartomeu menuju Juan Laporta juga nyatanya tidak bisa membuat Barca sepenuhnya bangkit. Penunjukan Xavi agaknya menjadi asa di tengah nestapa buat Barcelona. Di tengah gonjang-ganjing kondisi finansial yang mengerikan, Xavi berhasil membawa Barcelona menjuarai La Liga. Walau di musim keduanya, sang entrenador gagal mengulang musim debutnya sebagai pelatih Barca. Catatan klub asuhan Xavi tidak bisa dikatakan gagal. Di era Xavi inilah Barca mendatangkan sejumlah amunisi anyar. Ilkay Gundogan adalah salah satunya. Gundogan yang kala itu habis kontrak bersama Manchester City, langsung mendapat kontak dari Barcelona. Mantan gelandang Dortmund itu pun tidak mau pikir panjang dan langsung mengiyakan transfer ke Camp Nou. Dalam sebuah sesi wawancara, Gundogan mengungkapkan alasannya mau bergabung dengan Barcelona. Bagi sang gelandang, Xavi adalah salah satu alasan mengapa ia melirik Barcelona sebagai destinasi yang ideal. Menurutnya, Xavi punya visi yang menarik dan sejalan dengan visinya sebagai pemain. Dari sudut pandang Xavi, Gundogan dipandang sebagai sebuah opsi lini tengah Barcelona. Selain memiliki banyak kemampuan teknis sebagai seorang gelandang, Xavi menilai bahwa Gundogan punya jiwa kepemimpinan. Hal inilah yang dia perlukan dari sosok sang gelandang, yakni untuk memimpin skuad Barca yang mayoritas diisi pemain-pemain muda. Pemecatan Xavi pada bulan Mei kemarin menjadi sebuah kabar mengejutkan. Hengkangnya pelatih asal Spanyol itu praktis membuat nasib beberapa pemain andalan sang pelatih berada dalam tanda tanya. Gundogan termasuk salah satunya. Kepergian Xavi bisa saja membuatnya terusir dari Camp Nou. Begitu Barcelona resmi menunjuk Hansi Flick sebagai pelatih anyar, terang sudah teka-teki nasib Gundogan. Untuk alasan itulah Gundogan bakal terpinggirkan, bahkan bakal terbuang setelah satu musim memperkuat Barca. Agak disayangkan pemain seperti Gundogan pada akhirnya harus terbuang, mengikuti jejak pelatih lamanya Xavi dari Barcelona. Padahal secara statistik musim lalu, Gundogan menjadi salah satu tulang punggung Barca. Gelandang berpaspor Jerman itu mencatatkan 51 penampilan, menyumbang 5 gol dan 14 assist. Taktik Flick yang lebih menekankan intensitas tinggi dalam menyerang disebut-sebut tidak cocok dengan Gundogan. Ditambah alasan finansial, mantan gelandang Manchester City itu pada akhirnya harus terbuang. Gundogan dikabarkan sepakat untuk mengakhiri kerjasamanya dengan Barcelona, kendati masih menyisakan kontrak 1 tahun lagi. Masalah yang dialami Barcelona sejatinya sudah tercium semenjak klub ini ikut terdampak pandemi COVID-19. Kondisi finansial Barcelona mengalami keterpurukan semenjak saat itu. Para pemain bintang pergi, pemotongan gaji terjadi untuk semua staf dan pemain, serta pengurangan fasilitas dan sesi-sesi tertentu menjadi bukti nyata masalah ini.
4 tahun pasca kepergian Josep Maria Bartomeu yang posisinya sebagai presiden Barcelona digantikan Joan Laporta, masalah itu masih ada. Keputusan-keputusan gaji manajemen menjadi bukti mengapa Barcelona layak disebut sebagai klub penuh polemik. Mulai dari pemecatan Xavi hingga kepergian Gundogan, semua jadi tanda tanya besar. Terkhusus Gundogan, transfer mantan bintang Manchester City ini jadi sesuatu yang agak di luar nalar. Terlepas dari penyebab logis berupa keinginan Barcelona memangkas anggaran gaji, kepergian Gundogan tetap terasa tak masuk akal. Bayangkan saja, pemain sekali bergundogan harus meninggalkan Barca hanya 1 musim setelah bergabung. Ketika Gundogan datang, Barcelona langsung memagari sang pemain dengan klausul rilis langit, yakni 500 juta euro atau sekitar 8 triliun rupiah. Nilai klausul sang gelandang memang diatur tidak masuk akal. Pasalnya Barcelona berniat memagarinya dari klub-klub lain jika memang sang gelandang tampil bagus selama masa kontraknya di klub. Pada akhirnya Gundogan menampilkan permainan terbaiknya selama semusim berkostum Barca. Catatan 14 assist menjadi sebuah bukti bahwa Gundogan memberi banyak kontribusi. Namun alih-alih menjaga Gundogan, Barca justru memilih mengeliminasi kontraknya lebih awal. Alasannya adalah karena Barca ingin memangkas anggaran gaji, di mana untuk Gundogan saja anggarannya menyentuh 14 juta euro. Semenjak Hansi Flick mengambil alih kursi kepelatihan Barcelona, desas-desus kepergian Ilkay Gundogan sudah merebak. Isu yang paling santer soal klub Gundogan selanjutnya adalah Manchester City. Melihat situasi pelik yang ia alami di Barcelona, opsi paling realistis buat Gundogan kabarnya adalah pulang dan mengulang romansa lamanya di Manchester. Menurut beberapa laporan, Barcelona sempat mengajukan tawaran barter antara Gundogan dengan gelandang City lainnya, Rodri. Namun City menolak mentah-mentah tawaran Barca tersebut. City malah menyerang balik dan meminta Barca segera melunasi hutang mereka terkait pembelian Ferran Torres pada 2022 silam. Barca akhirnya memilih melepas Gundogan secara cuma-cuma dengan jalan mengakhiri kontrak sang pemain yang masih tersisa 1 tahun. Manchester City sementara itu menanggapi tawaran yang lebih masuk akal ini dengan tangan terbuka. Pep Guardiola disebut sudah memberi lampu hijau untuk bereuni dengan mantan gelandang andalannya itu. Bagi Gundogan, memilih klub baru adalah perkara yang mudah. Asalkan ia cocok dengan skema dan fisik klub tersebut, maka ia akan bergabung. Ketika meninggalkan Manchester City, tawaran datang dari berbagai pihak. Namun dari awal, hanya Barcelona yang ada di benak sang gelandang karena ia memang cocok dengan visi Xavi yang kala itu masih mendukangi Azulgrana. Kini, setelah meninggalkan Barcelona, Gundogan tampaknya tidak memiliki pandangan yang lebih baik selain bereuni bersama Manchester City. Sebagai pemain yang sudah memperkuat City lebih dari 6 tahun, Gundogan paham seluk-beluk The Citizen. Gundogan juga pasti sangat senang bisa kembali ke pelukan Pep Guardiola yang selama ini ia kagumi. Selama berkostum Manchester biru, Gundogan sendiri telah membawa City menjuarai IPL sebanyak 5 kali. City pernah mendominasi Eropa dengan Gundogan dan Rodri sebagai 2 gelandang andalannya. Musim lalu tidak ada sosok Gundogan yang menemani Rodri, namun dengan comeback yang hampir tuntas, 2 gelandang terbaik ini tampaknya akan kembali bermain bersama lagi. Suka atau tidak, Gundogan telah menjadi semacam jimat kesaktian buat Manchester City. Kehadirannya membuat City makin matang dan pada akhirnya berhasil mendominasi Eropa musim lalu. Lantas, apakah comeback sang gelandang ke Etihad akan membuat City makin sulit dikejar rival-rival Premier League mereka yang lain? Tulis pendapat Football Lovers di kolom komentar ya.